Nah di situ ada titik aku lagi dikasih amanah-amanah yang aku merasa tidak percaya diri. Nah dari situ akhirnya terinspirasi, sebenarnya kita nggak boleh nggak percaya diri, karena apapun yang diamanahkan sama kita, insya Allah itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. FM Jogja sahabat, MK dekat persaudaraan tautkan hati dengan cinta. Kembali menyapa Anda ini ya yang bergabung di WhatsApp MKFM Jogja. Ada nomor-nomor baru alhamdulillah ini ya berdatangan di siang hari ini. Ada dari sahabat Farid, kita akan menyapa. Terima kasih nih sahabat Farid yang katanya juga penggemar video inspirasi dari Teh Kaunit ini. Alhamdulillah ya. Di Instagram juga follow dan juga sudah sempat beli bukunya yang bikin nampar ini. Ini katanya suaranya kok bisa khas gitu ya, enak didengarnya. Masya Allah. Ini kalau ditanya gimana suaranya bisa kayak gitu juga jawabnya gimana ya Teh? Jawabnya juga bingung nih tetehnya. Dan juga tadi ada sahabat Fail Amir nih tadi bertanya Teh, kalau untuk rekomendasi kitab sirah yang sering dibaca sama Teh Kaunit sendiri, ada karya dari siapa ini Teh? Aku bacanya Syekh Mubarak Furi sama Manhaj Syaroki. Dua itu ya. Kelihatannya berat ya Teh, tapi tadi masih bicara soal pengemasan ya. Gimana sih kemudian untuk bisa mengemas hal yang awalnya berat disajikan dengan yang lebih ringan itu tadi Teh? Caranya tadi sih yang dengan mengaitkan dengan masalah yang ada saat ini, mengaitkan sama apa sih yang netizen butuhkan, kayak gitu. Mungkin mereka nggak butuh kalau langsung disajiin cerita-cerita perang dan sebagainya, tapi kalau dikaitkan sama cerita-cerita ini jadi solusi masalah-masalah kamu loh. Nah itu yang akhirnya mereka tuh suka. Nah dibawa ke hal yang lebih dekat dengan kita, gitu ya Teh ya. Karakter milenial, aplikatif. Baik, itu tadi untuk sahabat Fail Amir nih, kalau misalkan masih berada di sekitar Amikom, boleh ke studio sahabat Fail ini ya. Masih di suasana yang seperti ini, masih ada Teh Kaunit di siang hari ini juga, insya Allah nanti akan menemani kita sampai dengan ini tinggal sebentar lagi sebenarnya Teh ya. Namun masih ada satu pertanyaan ini sekaligus untuk bisa menjadi kembali penyemangat kita untuk istiqomah Teh yang paling sulit. Karena kalau di studio MKFM Jogja ya sahabat MK ini ada sebuah tulisan kalau istiqomah itu berat, karena kalau yang ringan namanya istirahat Teh. Nah jadi kalau untuk istiqomah terus bisa menghasilkan karya-karya yang positif dan juga menginspirasi, ala Teh Kaunit ini seperti apa? Kalau ala aku ada 3 rumus supaya istiqomah. 3 rumus istiqomah. 1, ganti hati. 2, ganti referensi. 3, ganti lingkungan. Ganti hati itu caranya adalah dengan selalu membersihkan hati kita. Jadi mau gak mau setiap hari itu hati kita selalu ada noda hitamnya. Karena setiap hari kita pasti bikin dosa kan. Disadari atau gak disadari pasti ada aja tuh titik-titik hitam. Nah itu yang harus kita jaga setiap hari. Gimana caranya? Setiap hari kita harus punya penghapus yang bersihin hati kita. Walaupun semager-mager apapun. Penghapusnya apa? Penghapusnya itu adalah amalan-amalan harian. Balik lagi ke bagaimana cara kita menjaga ruhiyah kita setiap harinya. Kayak gitu. Yang kedua adalah ganti referensi. Ganti referensi ini adalah apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Apapun informasi yang masuk ke dalam diri kita itu harus diganti kalau hari ini masih banyak yang sia-sianya. Kayak gitu. Beda banget efeknya gitu yang aku rasain kalau nugas misalnya sambil dengerinnya murotal sama sambil dengerinnya lagu. Masya Allah. Gitu. Atau beda banget rasanya 1 jam yang kita alokasikan buat nonton yang cuma buat seru-seruan doang, sama digunain buat baca Manhaj Syaroki misalnya. Nah itu efeknya bakal beda. Jadi mulai kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena yang namanya hal yang tidak bermanfaat, walaupun hal yang tidak bermanfaat itu kan nggak dosa ya. Tapi kalau sering-sering dikerjain, itu akhirnya dia jadi deketnya ke maksiatan. Sedangkan kalau kita ganti ke sama amal yang kebaikan, itu akan lebih dekatnya ke peningkatan iman kita. Itu sama yang terakhir adalah ganti lingkungan. Lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh sama keistiqomahan kita. Aku ngerasain banget kalau lingkungannya baik, mau kita lagi gembel pasti ada yang negur gitu ya. Kayak misalnya serumah semuanya jam 3 pagi bangun qiyamul lail. Aku pengennya tidur. Cuma karena jadinya malu kan. Kok yang lain qiyamul lail aku tidur, akhirnya jadi ikutan. Nah, walaupun bermula dari malu itu sendiri ya Teh. Walaupun dari keterpaksaan. Tapi di situ akhirnya yang menjaga kita, yang ngingetin kalau kita lagi lalai, kalau kita banyak tidurnya gitu. Kayak di kontrakan aku tuh kalau tidur lebih dari 5 jam tuh diteriakin, wah baik lo baik kayak gitu. Karena tidurnya kebanyakan. Itu jadi lingkungan sangat penting. Lingkungan juga penting. 3 tips untuk bisa istiqomah: ganti hati, ganti referensi, ganti lingkungan. Ini
terdengar ringan namun berat juga ya Teh ya dilakukan. Nah tadi juga Teh Farah Teh Konit ini ya, aduh ini salah terus nih Aulia nyebutnya ya karena belum terbiasa dia sahabat MK. Kalau boleh tadi bercerita salah satu turning point-nya adalah setelah melakukan banyak aktivitas selama 6 bulan tadi dikasih sakit ya di akhir, menjadi salah satu titik baliknya. Kemudian juga berkisah tentang kalau di buku ini juga ada tentang di sekitar kita ya, salah satu kehidupan di sekitar kita nih, salah satu bab di buku ini itu juga terinspirasi dari lingkungan sekitar dan menciptakan sebuah turning point itu sendiri Teh Farah. Iya betul. Jadi ada 2 titik balik dalam hidupku. Yang pertama yang sakit saraf jepit itu, yang kedua sepulang aku liputan pengungsi Suriah di Turki. Kayak gitu. Kenapa? Karena di situ aku nemuin satu narasumber yang nampol banget sih parah. Namanya adalah Shaukat Meshenash. Dia itu adalah pejuang Palestina pada tahun 1948. 1948 itu kan baru-barunya Palestina itu dijajah kan. Jadi dia adalah generasi-generasi pertama yang memperjuangkan pembebasan Palestina. Dia umurnya waktu itu 80 tahun, hari ini sudah meninggal gitu, insya Allah Allah berikan tempat yang terbaik. Waktu itu umurnya 80 tahun, udah tua, udah keriput. Kalau wawancara sama dia harus teriak-teriak karena pendengarannya sudah berkurang, matanya juga sudah rabun, sudah setua itu, sudah sekeriput itu, dia masih bilang kayak gini. Hari ini kenapa aku hadir di sini? Harusnya aku ikut berjuang sama orang-orang di Palestina. Intinya adalah hari itu dia menyesali kenapa dia tidak bisa berjuang sama orang-orang yang sedang berjihad di Palestina. Sedangkan di situ aku posisinya adalah yang hari itu Allah beri banyak nikmat sehat, nikmat lingkungan teman-teman yang soleh, tapi gerakan untuk dakwahnya masih gembel-gembel gitu. Intinya nampol banget sih, kayak kok dia aja kayak gitu, terus gue gimana dan sebagainya. Dari situ sih yang akhirnya menyadarkan aku banget. Sama yang kedua juga ikut konferensi internasional Al-Aqsa. Di sana itu semua yang ikut rata-rata dokter, ulama, ataupun kalau bukan yang pendidikannya tinggi, orang-orang yang dia itu sudah lama berjuangnya buat Palestina gitu. Kalau ngasih sumbangan bisa miliaran dan sebagainya. Sedangkan aku tiba-tiba di situ accidentally gitu, mahasiswa yang belum lulus dan masih nggak ngerti Palestina, tiba-tiba ada di sana ngelihat orang-orang dari berbagai negara berjuang buat Palestina. Di situ kayak disentil banget, kayak pasti ada sesuatu yang membuat Allah itu ngirim aku ke sana. Yang harusnya tuh aku nggak di sana saat itu, tapi Allah bisa membuat gitu ya, bisa menskenariokan aku ada di sana. Terus kayak harus ada perubahan, harus ada sumbangsih yang aku lakukan sepulang dari sini. Kayak nggak boleh biasa-biasa aja tuh, nggak boleh, harus ada sesuatu yang aku persembahkan buat Palestina, buat dunia Islam. Masya Allah, itulah hikmah perjalanan ke Turki nih ya Teh ya. Baik. Nah karena ini sudah mendekati pukul 14 ya, bahkan sudah lebih 1 menit sahabat MK. Kali ini kita akan menutup sesi talk show bersama Teh Konita. Silakan Teh Konita, ada kembali yang ingin disampaikan kepada sahabat MK, sebuah nasihat barangkali ya, agar tadi kita tidak lagi yang punya namanya rasa malu, rasa ragu untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi. Ya, pada dasarnya walaupun kita hari ini ada di bumi, tapi seni tinggal di bumi itu adalah gimana caranya kita melawan gravitasi bumi untuk bisa melangit tinggi. Kalau mendaki gunung aja susah, apalagi mendaki ke langit. Gitu. Dan itu yang hari ini harus kita perjuangkan, mendaki ke langit. Gimana caranya kita memperjuangkan? Kalau di hadisnya Rasulullah, seisi lautan dibandingkan kehidupan dunia itu cuma setetes air yang lengket di jari. Gimana caranya kita bisa memperjuangkan 60 tahun yang sangat singkat dibanding keabadian nanti yang unlimited, gitu sih. Baik, Masya Allah nih sahabat MK, melawan gravitasi bumi untuk mendaki ke langit. Luar biasa sekali sahabat MK ini. Aulia juga rasanya deg-degan sekali ya, langsung di depan Teh Konit punya kesempatan. Anda juga yang bisa mendengarkan di siang hari ini tentunya. Semoga kita semua diberikan hikmah ya Teh ya, untuk kemudian bisa berkarya lebih baik lagi dan juga lebih banyak lagi. Pesan Teh Konit di bagian belakang bukunya nih ya sahabat MK, Aulia bacakan: selamat menorehkan karya seni paling indah di dunia untuk negeri akhiratmu. Terima kasih Teh Farah Konita sudah siang-siang berpanas-panas ria ke MKFM Jogja. Sama-sama. Semoga dapat ada kesempatan lagi untuk bisa bertemu dan lebih lama lagi di Yogyakarta Teh ya. Amin. Amin. Insyaallah selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berkarya lebih banyak lagi. Kita tunggu buku selanjutnya Teh Konit ya. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.